Halo teman-teman RYC, kembali lagi bersama gue Elvis di sini dan juga ada Tante Esther. Karena ini kita akan membahas sesuatu yang seru banget pastinya. Teman-teman, kita siap-siap untuk mendengarkan apa ya, obrolan kita. Ya, kalau Tante nggak mau sharing ya, maunya ngobrol soalnya pesannya gitu. Ya, jadi hari ini kita tentang kebiasaan. Jadi Tante Esther akan membicarakan tentang habit atau kebiasaan ya. Nah, sebelum kita masuk, kita akan bersatu dalam doa dulu. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas kesempatan yang Kau beri. Sebentar kami akan mendengarkan sharing dari Tante Esther. Tuhan, Kau berkati obrolan kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. 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 Halo Tante Esther, apa kabar? Halo, juga baik. Asik. Jadi hari ini teman-teman kalau yang belum tahu, ini lagi di rumah Tante Esther nih. Disclaimer juga, kita juga sudah vaksin pasti. Jadi ya kita melakukan protokol kesehatan dengan baik. Oke, kita langsung masuk aja. Tante Esther, kenapa sih kita harus apa sih yang akan diceritakan hari ini tentang habit itu? Iya, kamu bangun tidur kamu ngapain sih? Pas baru bangun banget coba. Jujur banget, aku pasti yang cek handphone. Kan sih? Yeah. Aku pasti matiin alarm lah pasti. Oke, kita bangunkan alarm, terus cek handphone langsung, ada handphone. Apa nih gitu kan? Ada apa nih? Takutnya kan, wah darurat nih gitu. Oke, terus? Setelah itu baru ya udah ke kamar mandi. Kamar mandi, udah mandi, lalu udah balik ke kamar, rapin kamar, baru bisa sarapan. Oke, itu kan kebiasaan. Iya kan? Kamu nggak usah mikir itu sesuatu yang kamu otomatis kamu lakukan. Nggak perlu mikir ngapain ya. Langsung kamu ambil handphone, matiin alarm gitu kan, udah otomatis. Kayak refleks gitu ya Tante? Refleks, itu nggak usah mikir dan kebiasaan itu nggak perlu peningkatan karena udah sesuatu yang rutinitas. Ya. Tapi ketika kamu tidak melakukan itu, kamu kayak kehilangan sesuatu. Oh, iya. Karena rutinitasnya hilang. Misalnya kamu handphonenya lagi rusak, kamu kan ya rusak gitu kan? Atau nggak habis baterai? Habis baterai gitu, nah kamu kehilangan. Nah, beda dengan disiplin. Oke. Disiplin adalah sesuatu yang kita lakukan juga. Kadang ya rutin juga seperti itu, tapi kita harapkan dengan disiplin ini kita ada peningkatan kualitas. Oke. Misalnya kita disiplin untuk doa pagi. Oke. Ya. Biasa dari 15 menit kita mulai naik ke 20 menit, 30 menit, sampai akhirnya kita bisa 1 jam. Nah, itu karena kita punya disiplin, ketekunan di situ. Ketekunan. Nah kita sekarang mau bahas nih masalah rutinitas, sesuatu yang kita kerjakan berulang-ulang. Tapi kamu tahu nggak bahwa kadang itu merupakan satu hal yang buruk yang kita kerjakan. Oke. Rutinitas kan ada juga yang buruk gitu. Nah, masalahnya adalah teman-teman RYC semua, kalau sesuatu yang buruk itu kamu udah kerjakan terus-menerus, kamu udah nggak sadar bahwa itu buruk. Ya. Karena udah berlangsung dan jadi rutin. Jadi rutin gitu loh, udah nggak kepikir lagi kan. Nah, itu masalahnya. Ya, maka kita mau belajar nih, gimana cara kita juga harus mengatur, memanage keseharian kita. Nah, untuk jadi sempurna, kan target kita sempurna ya. Itu kan dimulai dari hal-hal kecil, nggak langsung hal besar dulu. Kita mulai dari hal-hal sederhana keseharian hidup. Nah, ini ngomong soal kebiasaan. Gitu. Nah, menurut penyelidikan, 45% dari kegiatan kita setiap hari adalah kebiasaan. Oke. Nah, misalnya tadi buka handphone, ke toilet, hajat kamu di toilet atau gosok gigi, betul, gitu kan? Betul. Atau kamu mau langsung beresin ranjang dan sebagainya, itu tanpa kamu sadar itu udah langsung kamu kerjakan. Nah, itu kalau kamu jumlah itu udah jadi 45%. 45%. Ya. Nah, kamu tahu nggak? Kalau perusahaan-perusahaan besar, misalnya McD, betul. Ya belum lama dia keluarin apa sih, kentang atau apa yang pakai BTS meal? BTS meal. Oke. Kenapa mereka cari itu? Kenapa? Karena si BTS ini kan sesuatu yang lagi pop up nih sekarang. Betul. Nah, lagi trending. Mereka memasarkan ini menggunakan sesuatu yang lagi orang suka. Oke. Jadi memang itu teknik marketing gitu loh. Coba sekarang dia pakai walaupun yang cantik sekali seperti apa tapi nggak terkenal. Ya mungkin laku, tapi kan nggak seperti BTS meal. Buset, saya nggak kebagian tuh. Udah ngantrinya sampai berjam-jam. Iya, ngantrinya kasihan Gojeknya ya. Betul. Aduh. Makanya kenapa dia pakai gitu? Karena dia mencari pasar. Apa yang pasar lagi suka? Apa yang menjadi habit pasar hari ini?
Oke. Gitu. Jadi dengan habit pasar yang ketahuan apa, itu yang dia pakai sebagai daya jualnya. Dan berhasil. Berhasil, betul. Dan berhasil gitu loh. Nah, kita sekarang mau belajar nih, RYC, ya kalian semua mumpung masih muda. Jadi kalau ada kebiasaan-kebiasaan yang salah, kebiasaan yang kurang tepat lah, mungkin nggak salah tapi kurang tepat. Yuk mumpung kamu belum terlalu lama dengan kebiasaan itu, kita berubah. Nah, karena menurut penyelidikan, seseorang menjadi satu kebiasaan adalah setelah 21 kali melakukan. Iya, aku pernah dengar itu. Ya kan? Betul. Makanya kenapa kalau detox diharuskan 21 hari. Ya. Karena supaya menjadi pola, menjadi kebiasaan. Nah, kalau kita balik ke Alkitab ya, ketika Yudas berani menjual Yesus dan dia, Alkitab menulis dia sudah sering mencuri dari uang kas yang betul. diperkirakan dia udah lebih dari 21 nih, kan 3 tahun. Ya, kalau sebulan sekali aja 36 bulan tuh, 36 kali gitu. Oke. Nah, jadi dia udah kebiasaan seperti itu. Jadi hal dengan uang itu dia udah imun gitu loh. Dia mungkin gak bermaksud menjual untuk dapat untung. Iya. Apa sih untungnya uang 30 dinar? Betul. Sementara kalau Yesus belum disalib itu kan dia masih bendahara, dapat dia lebih dari 30 dinar, iya kan? Nah, tapi kebiasaan itu yang sudah menjadi satu habit bagi dia. Oke. Nah, awalnya kalian itu membentuk kebiasaan. Setuju? Ya. Awalnya. Lama-lama kebiasaan yang membentuk kamu. Seperti apa tuh Tante? Ya kebiasaan misalnya kayak tadi berbohong. Oh, oke. Pernah nggak punya teman yang suka bohong? Ya, ada. Tiap ngomong kita sampai nggak bisa percaya lagi. Dia lagi bener apalagi bohong. Saking udah kodratnya gitu, bohong banget gitu. Nah sampai dia pun udah jadi kebiasaan membohong itu sesuatu yang dia udah nggak rasa salah lagi gitu. Nyeplos aja dia ngebohong ke semua orang. Nah itu akhirnya membentuk pribadinya. Oke, itu membentuk. Nah akhirnya saya temukan satu kalimat penting. Masa depan kamu tergantung dari kebiasaan kamu. Oke. Karena kebiasaan yang kita lakukan terus-menerus menjadi karakter. Dan karakter itu yang kita di sini kita sebut sebagai nesyamah, hati nurani kita. Dan itu yang nanti kita bawa pulang menghadap Tuhan. Oke. Nah makanya saya mau bahas dari awal, ini kebiasaan dulu nih yang kita bentuk nih, yang kita urus nih. Ya. Nah sekarang gimana caranya supaya kita memiliki karakter yang baik, memiliki kebiasaan yang baik. Untuk itu kita mau sadar dulu nih, coba masing-masing nanti ya abis sharing ini nih, abis obrol gini nih, kalian coba ambil waktu, ambil kertas, kalian tulis apa kebiasaan-kebiasaan yang kalian lakukan yang nggak perlu pakai mikir lagi itu tadi setiap hari. Coba apa? Kayak tadi Elvis kan bangun langsung cari handphone, udah otomatis matiin alarm langsung lihat ada apa nih, gitu betul, kan? Betul. Nah, saya nggak bilang itu salah, saya nggak bilang itu salah. Ayo kita tulis dan mulai seleksi. Nah, sekarang masalahnya Paulus ngingetin kita kan, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Oke? Nah, sekarang masalahnya adalah siapa teman kamu hari ini? Nah, itu PR kedua. Pertama kamu tulis dulu kebiasaan kamu, keseharian kamu ngapain? Sampai malam ya? Sampai malam, ya. Yang kedua, siapa teman-teman kamu? Karena teman-teman itu juga mempengaruhi. Nggak langsung membentuk, tapi mempengaruhi pasti. Kamu kebiasaan dengan teman yang memang suka berdoa, kamu akan terbawa makan berdoa walaupun di warung, karena dia berdoa kamu awalnya mungkin nggak enak, ya udah ikut dah doa gitu kan. Lama-lama tiap hari sama dia kita juga jadi kebiasaan berdoa makan. Tapi kalau sama anak yang biasa ngomong kotor, ceplas-ceplosnya, pertama mungkin kita agak risih, lama-lama kita udah biasa dengernya, kita udah nggak risih lagi. Nah itu tuh yang makanya kita mesti tahu dengan siapa kita bergaul. Penting banget. Sampai ada yang berani mengatakan keberhasilan kamu, masa depan kamu, saya bisa lihat dari siapa teman kamu hari ini. Karena ikut mempengaruhi pasti. Ya kita kan makhluk sosial yang pasti selalu memerlukan orang lain, kita berinteraksi. Nah, jadi tambahan juga, apalagi itu baru temen loh, apalagi kalau kalian nanti cari pasangan hidup. Wah, betul. Ya itu nanti sesi lain, tapi itu juga perlu dibahas. Jadi jangan main-main, ya. Nah,
kebiasaan adalah sesuatu yang kita lakukan tanpa mikir lagi. Ya kan, tadi kita udah bahas itu. Dan kita akan merasa kehilangan kalau kita nggak lakukan itu. Oke? Nah, masalahnya sekarang adalah kebiasaan-kebiasaan apa. Makanya catat ya tadi satu, catat yang kedua adalah siapa teman-teman kamu. Nah, sebuah survei pernah dilakukan pada seekor monyet. Saya nggak bermaksud nyamain kamu. Oh, enggak nih, enggak. Ini nggak merasa. Oke, ya. Seekor monyet, dia diberi komputer di depan dia, lalu ada tuas yang harus dia pencet. Oh, aku tahu tuh. Nah, kan pernah dengar kan? Pakai joystick itu, lalu munculkan gambar sesuatu atau apa. Nah, dia kalau berhasil itu dia dikasih jus. Jus yang enak yang dia suka lah, mungkin jus pisang kali ya. Nah, terus setelah berkali-kali gitu dia seneng. Dia selalu langsung semangat karena dia tahu akan dapat reward, akan dapat jus gitu kan. Nah, satu kali di stop jusnya, bukan joysticknya tetap main. Begitu itu dia mulai tunggu gitu, kok nggak ada rewardnya, didiemin. Terus dia lakukan lagi, dia pikir kelupaan mungkin ya di otak dia, oh kelupaan kali gitu. Terus dia main lagi. Sekarang dikasih jus tapi nggak enak, encer banget, nggak seperti yang semula. Tapi dia terima, cuma dia diam. Tapi dia lakukan lagi. Karena apa? Udah jadi kebiasaan, dia udah nggak mikir lagi rewardnya. Dia nggak mikir lagi hasilnya, dia cuma mikir, oh ada stick ini dan dia mainin, that's it. Nah itu juga kita juga seperti itu polanya. Setelah tadi 21 kali ya minimal ya, itu udah jadi otomatis kita lakukan. Nah sekarang yang harus kita perhitungkan, yang harus kita bahas hari ini, kita bukan monyet. Kita harus tahu reward setelah kita melakukan kebiasaan ini apa. Apa hasilnya? Kita gosok gigi, kita nggak mikir gosok gigi. Anak kecil mungkin masih mikir, kita masih ajarin atas bawah gitu gini. Kita kan udah enggak ya. Nah, rewardnya apa? Gigi kita bersih, mulut kita nggak bau. Betul. Itu kan hasilnya. Kita sehat gitu. Nah, ini yang harus kita tahu sehingga kebiasaan-kebiasaan ini kita mulai pilih. Jangan yang rewardnya negatif, jangan yang rewardnya nggak ada. Karena Tuhan bilang satu patah kata yang sia-sia aja kamu harus tanggung jawabin. Ya, jadi nggak ada satu hal sekecil apapun yang lolos dari hal tanggung jawab kita. Gitu. Jadi saya mau ajak semua untuk ayo kita hati-hati ya, kita hati-hati. Karena Efesus 5 ayat 15 memperingatkan kita gini nih. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup, bagaimana kamu berkebiasaan. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Gitu. Ini dari zaman dulu rupanya udah banyak nih yang bebal, ya. Bebal tuh bukan soal bodoh loh. Bebal itu memang apa ya? Ngeyel kali ya, bahasa sekarangnya ngeyel banget sih gitu. Kamu enggak kan? Enggak dong. Oh, enggak. Aku dengar-dengaran orang. Asik. Nah, dengar-dengarannya sama siapa? Iya benar juga. Itu masalahnya. Ya, jadi sedemikian rupa kita harus ngerti, kita harus berjalan dalam kehidupan kita tuh dengan, ya benar kamu tadi denger-dengeran. Nah, sekarang kamu denger-dengerannya sama siapa nih? Itu juga harus kamu perhatikan. Sama seperti teman kamu siapa, lingkungan kamu seperti apa. Maka target kita kan sempurna ya, balik lagi nih target memang itu target kita lah. Nah, kamu harus berani meninggalkan pertemanan yang tidak membawa kamu jadi makin sempurna. Itu harga yang harus kita bayar. Seberapapun asiknya tuh orang, seberapapun terkenalnya atau wah gimana banget deh nih orang gitu, kamu harus berani tinggalkan karena dia nggak bawa kamu makin sempurna. Kamu nggak akan mencapai target kamu terus. Itu masalahnya. Ya, kadang kita bukan nggak tahu sih tujuan kita. Betul. Kita tahu semua tujuan kita sempurna, tahu kan? Terus tujuan kita bukan sekedar masuk surga, tapi kita masuk sampai kerajaan surga. Itu target kita, semua tahu. Cuma masalahnya, kamu nih hari ini nggak tahu posisi kamu di mana. Mungkin ada yang tahu, saya kan belum lama nih pindah rumah ke sini kan. Nah, waktu pertama kali mungkin kamu juga nyasar pertama kali ke sini kan? Aku tadi hampir salah alamat. Masih salah lagi, padahal udah berapa kali datang nih. Nah, jadi waktu teman saya datang, dia tanya, di mana sih rumah kamu? Saya udah masuk nih pagernya, udah masuk gerbang gitu kan. Saya gimana ya nuntunnya ya? Saya akan tanya, coba kamu lihat sekeliling kamu ada apa? Ya kan, ada pos satpam nggak? Nggak ada. Wah, oke. Coba mungkin ada rumah yang gede banget gitu. Oh ya ada. Nah, saya bisa tuntun dia. Setelah saya tahu dia ada di mana.
Ya kan? Kalau dia bilang, saya nggak tahu, lah gimana saya nuntunnya ke kiri ke kanan? Betul, betul. Ya kan? Nah, kamu harus tahu hari ini apa yang jadi kebiasaan kamu. Mengenali diri sendiri. Mengenali diri supaya kamu tahu ke arah mana kamu harus menuju selanjutnya. Kalau itu jalannya udah salah, teman saya salah masuk gang, saya akan bilang mundur, mundur, mundur. Itu jalan buntu. Kamu mendingan mundur atau muter balik, karena nggak bisa lewat situ. Betul. Kamu mesti muter. Nah, seperti itu, ya. Jadi hari ini kenali kebiasaan kamu, tahu posisi kamu ada di mana, supaya RYC, teman-teman semua bisa bantu kamu untuk nemuin jalan yang Tuhan mau. Lewat sharing seperti ini, lewat doa pagi, lewat home kita ya. Nah, disitulah tempat-tempat yang akan membimbing kalian untuk kalian sampai ke tujuan. Tahu semua kita tujuan kita apa. Kita udah digembleng lah dari zaman kapan, langit baru, bumi baru, hidup bertanggung jawab, ya kan? Kita harus hidup suci, tapi kita nggak inget di mana nih sekarang saya. Jangan-jangan udah pindah jalur. Soalnya nggak berarti dengan kamu ikut home aja atau kamu nonton RYC terus, kamu berarti udah benar, belum tentu. Kalau itu jadi kebiasaan, ya kan? Betul. Kebiasaan baik, tapi nggak ada perkembangan apa-apa. Karena kebiasaan nggak perlu peningkatan, beda dengan disiplin yang ada peningkatan. Gitu. Betul. Aku juga sangat merasakan itu, Tante. Kayak udah sering dengar, oh lo harus kesini langit baru bumi baru gitu kan, tanggung jawab. Tapi udah tahu tujuannya, tapi nggak tahu sekarang lagi di mana gitu. Akhirnya ya nyasar sendiri, kayak tadi mau nyari rumah gitu loh, nyasar sendiri mau kemana bingung gitu. Karena nggak tahu nih sekitarnya apa, yang kayak tadi 2 poin yang Tante bilang, yang nggak pernah nge-list down kebiasaan hari ini tuh apa. Terus yang kedua juga nggak pernah milih-milih temen yang baik itu seperti apa. Maunya ya udah berteman aja ke semua orang. Ya memang baik. Oh ya, boleh, bertemanlah dengan seluruh dunia gitu. Tapi jangan berteman dengan dunianya. Betul itu yang penting. Oke. Tante tadi juga ada mention sedikit tentang disiplin ya, Tante. Yep. Jadi apa bedanya kebiasaan dengan disiplin itu, Tante? Kebiasaan adalah sesuatu yang kita lakukan tanpa perlu kita mikir. Karena sudah menjadi satu rutinitas. Rutinitas tadi. Betul. Sedangkan disiplin adalah satu hal yang kita lakukan dengan perlu pemikiran, perencanaan, dan akan meningkat. Harus meningkat kualitasnya. Kualitasnya harus meningkat. Kalau rutinitas tidak meningkat, kebiasaan tidak meningkat kualitasnya. Makanya hati-hati. Gitu, hati-hati karena udah biasanya itu loh yang bikin kadang kita jadi terjerumus. Sudah rutin nggak mikir lagi, terus apa sih sebenarnya yang kamu mau capai dari sebuah kerutinitasan kamu ini? Seringkali juga bias, Tante, disiplinnya. Ya gue disiplin kok, bangun pagi, habis itu cek handphone, habis itu mandi, habis itu rapin kamar, habis itu misalnya kerja atau sekolah gitu ya. Itu kita nganggap itu menjadi sebuah disiplin. Padahal itu rutinitas doang. Ya, kalau disiplin perlu perencanaan. Doa pagi itu perlu disiplin. Iya betul. Gitu, karena akan meningkat kualitas kita. Tadinya doanya mulai telat-telat, sekarang udah mulai enggak. Tapi di tengah-tengah tidur, sekarang bisa melek gitu kan. Iya, itu nanti terus kita lanjut. Bahkan kita nggak selesai 1 jam, kita lanjut ke doa sendiri. Itu karena disiplin. Disiplin. Iya, disiplin nggak mungkin bisa jalan tanpa penguasaan diri. Ingat itu. Tanpa penguasaan diri. Iya, rutinitas nggak perlu penguasaan diri. Disiplin harus ada penguasaan diri. Emang gampang untuk doa pagi. Betul. Itu perjuangan itu, ya kan? Betul. Saya juga masih berjuang kok. Kadang, aduh please deh hari ini ya enggak gitu kan? Boleh lah enggak deh gitu ya. Gitu. Sekali ini aja. Oke. Lalu aku mau nanya kenapa? Seperti biasa, aku selalu nanya kenapa gitu. Kenapa sih anak muda harus melakukan harus mempunyai kedisiplinan itu gitu kan? Karena hidup ini harus bertanggung jawab ya. Bahkan tadi saya bilang kan, satu kata pun kita harus pertanggungjawabkan. Tuhan di Wahyu bilang, setiap kata yang kamu keluarkan yang sia-sia, kamu harus pertanggungjawabkan. Nah, untuk itu kamu harus disiplin supaya jangan kita nanti di sana Tuhan bilang, aku nggak kenal kamu. Tuhan, saya ketua RYC. Tuhan, saya hostnya nih selalu gitu kan. Tuhan, lupa kali ya gitu. Saya anak buahnya Pak Eras loh gitu. Tuhan bilang nggak peduli. Tuhan lihat mana buah kamu. Nah, itu untuk menghasilkan buah perlu disiplin.
Coba kamu bayangin petani kalau nggak disiplin gimana? Kapan-kapan aja mau males panas nih hari ini gitu kan. Terus kalau udah waktu panen nanti. Iya, atau nggak dikasih pupuk nanti deh gitu. Gimana? Itu perlu satu kedisiplinan dia. Sehingga bisa padinya bisa bagus, bisa kualitas yang ekspor kayak gitu kan. Betul. Oke. Termasuk juga membangun kedisiplinan itu berat banget Tante. Apalagi tadi kalau menurut penelitian pun 21 kali itu aku selalu mencoba itu, aku udah tahu itu ya mungkin beberapa tahun terakhir, tapi ketika melakukannya itu sangat susah. 1, 2, 3 hari, seminggu bisa, besoknya ya udahlah nanti dulu lah bisa kali gitu. Nggak nyampe ke 21 itu tadi Tante. Akhirnya ngulang lagi. Nah, ke anak muda semua maunya kan bersosialisasi dong. Pasti. Tapi banyak yang di antara kalian tuh nggak tahu gimana cara bersosialisasi itu. Gimana tuh, Tante? Akhirnya mereka milih, ya udah diajak clubbing, ayo clubbing aja. Dia pikir itulah bersosialisasi. Gitu. Dia udah nggak mikir hasil yang dia dapat apa dari clubbing ini. Mereka nggak mikir. Mereka cuma mikir, sekarang saya punya teman baru yang ngajak saya clubbing. Saya belum pernah loh clubbing. Gitu. Jadi wah ini satu hal yang baru nih, yang asik nih gitu. Nah, mereka nggak pikir bahwa efeknya itu dampaknya ya kalau sekali mungkin masih belum, tapi kalau udah jadi kebiasaan 2-3 kali kamu juga akan ikut terbawa. Nah, ada kejadian bukan sama anak kita tapi sahabat dari anak RYC ya, dia pengen eksis, pengen bersosialisasi, pengen eksis. Jadi dia bertemanlah dengan anak-anak eksis yang which is mereka bebas pergaulannya, bebas, suka clubbing dan sebagainya. Dia ikutan, padahal udah dikasih tahu, jangan ntar kamu rusak, nggak apa-apa, yang penting gue eksis dulu. Penting buat dia, namanya eksis kan penting nih gitu. Jadi satu malam mereka pergi clubbing dan mabuk, dan malamnya ini perempuan, dia diperkosa oleh teman-temannya sendiri, lagi mabuk. Nyeselnya kayak apa? Bayangin nggak? Hanya karena mencari eksistensi, mau bersosialisasi, tapi dengan cara yang salah. Gitu. Wow, ya benar-benar. Emang dunia ini sekarang anak muda tuh pengen banget eksistensi. Betul. Kan? Apalagi kalau ada sosial media kan, ada follower banyak tuh kayak, wih keren banget ini orang gitu pasti. Kayak ya eksis banget lah ini orang gitu lah. Ya. Oke. Itu juga hal yang perlu kita perhatikan ya. Betul. Masalah keuangan gimana? Nah, ayo. Itu. Kan beberapa kalian di RYC ini mungkin udah kerja ya? Udah banyak yang kerja ya? Betul. Gimana cara kamu memanage keuangan kamu? Apakah kamu udah tahu nih gajian kan tanggal 30 misalnya kan? Kamu udah punya rencana nih, kalau gaji bayar kos, ya kan? Bayar makanan tiap hari sekian, ada lebihnya sekian. Kamu udah plan nih mau beli ini gitu. Tapi ada juga mungkin saya harap RYC enggak ya. Ada juga yang karena yakin bakal digaji tanggal 30, dia udah belanjain dulu atau dia ngutang dulu pinjem temennya karena udah nggak tahan. Hah? Pay later. Oh, pay later. Saya nggak bilang itu salah. Bulan depan nih. Ya, saya nggak bilang itu selalu salah, tidak. Tapi kalau itu untuk kebutuhan, sesuatu yang benar-benar kebutuhan, nggak apa-apa, manfaatkan. Itu fasilitas kok. Betul. Tapi masalahnya kita cuma belinya keinginan. Yang sebenarnya nggak usah dibeli gitu loh. Tapi ngerasa cicilan 0%. Iya, ya kan? Betul. Ya kalau belinya 1, item 2, item 3, item 4 akhirnya bukan habislah semua. Betul. Apalagi bonus. Iya. Ya, kalau bulanan kan kita udah tahu, udah punya budget kan. Kalau bonus kan sesuatu yang ekstra yang kita dapat tiba-tiba nih. Udah tahu. Bonusnya belum di tangan aja, angka itu udah habis kita spend. Iya, udah di dalam pikiran semua. Itu kebiasaan. Itu kebiasaan dan itu satu kebiasaan yang buruk. Kalau tiba-tiba perusahaannya, maaf saya bonusnya nggak jadi kasih karena satu dan lain hal. So, gimana? Oke, betul. Itu belajar tanggung jawab di situ, kebiasaan. Makanya ayo break the old habits ya. Kebiasaan-kebiasaan lama kita yang buruk by creating the new habit. Ayo kita ciptain kebiasaan yang baik, yang baru. Misalnya apa? Yuk kita hemat. Yuk kita belajar disiplin doa pagi. Kita belajar disiplin baca Alkitab. Kita disiplin lagi ikut home. Bukan karena kebiasaan mau setor muka sama home leadernya. Tapi memang ada kebutuhan. Karena ini merupakan satu disiplin, bukan lagi satu hal yang rutinitas tadi. Betul.
gitu. Oke. Nah, satu hal tadi Tante tentang keuangan tadi Tante. Aku kepikiran sedikit. Kalau kita oke nih udah plan ini kan ABCD kebutuhan kita gitu ya. Tante. Tapi ada suatu ketika misalnya ada kebutuhan mendadak seperti misalnya Tante ya. Oh, ada teman yang butuh bantuan kita atau minjem uang atau mungkin kita ngelihat di jalan raya ada pengemis yang kayaknya bener-bener nih gue bisa bantu. Tapi uang kita tuh terbatas gitu Tante, atau uang kita tuh udah masuk plan-plan itu, budgeting plan itu iya. Kan? Nah seringkali kita jadi mikir, nanti kalau gue ngasih, ntar gue nggak bisa makan besok atau nggak bisa makan minggu depan nih, gimana tuh Tante? Itu dibutuhkan yang namanya kepekaan. Oke. Ya, karena kasusnya kan nanti berbeda-beda ya, dan kondisinya saat itu seperti apa kita nggak tahu. Kalau memang orang ini benar-benar butuh banget, tapi ini buat makan kamu minggu depan nih. Nah, itu tergantung kamu punya kepekaan gimana. Apakah Tuhan titipkan orang ini untuk kamu? Kamu ingat cerita janda miskin? Yeah. Dia memberikan 2 keping terakhir. Terakhir loh. Dan dibilang setelah itu dia pulang bikin roti, habis itu mati. Nggak punya makanan lagi. Kok dia berani ngasih segitunya? Saya nggak bilang harus ngasih semua seperti itu. Tergantung kepekaan dan tergantung seberapa Tuhan titipkan di kamu. Seberapa yang harus kamu bantu. Siapa? Jangan juga kita dibodohi. Ya kan? Kita harus bijak. Menggunakan uang harus bijak tapi bukan pelit. Itu beda banget tuh. Bijak sama pelit beda banget. Ya kan? Jadi kalau kamu tanya gimana saya kasih apa enggak? Tergantung kepekaan kamu. Makanya untuk tumbuh kepekaan itu kita mesti bangun relation sama Tuhan yang benar. Supaya kita ngerti Bapak mau saya kasih berapa. Apa saya kasih setengahnya atau semua saya kasih? Apakah sekali itu apa saya kasih bertahap? Oke. Nah, betul. Ya jadi nggak bisa jadi patokan apakah harus gimana. Masing-masing kita beda kondisinya. Oke Tante, sebagai pertanyaan penutup, karena hari ini sebenarnya udah jelas banget Tante ya. Aku yang tadi mau banyak nanya tapi udah kejawab semua oleh Tante. Sebagai pertanyaan penutup Tante, lalu bagaimana kita bisa mengukur kebiasaan atau rutinitas habit tadi itu? Ya sebagai ukurannya gimana baik buruknya Tante? Karena seringkali misalnya ada orang yang ambisius gitu ya Tante. Ambisius tuh biasanya negatif sih. Ambisius misalnya sekolah atau belajar tuh pengennya ini misalnya pengen perguruan tinggi negeri atau ke luar negeri pakai beasiswa, atau mungkin yang kerjanya workaholic banget Tante. Jam 9 pagi sampai jam 9 malam, hari Sabtu sama Minggu juga dihajar gitu Tante. Apakah itu hal yang rutinitas yang baik juga Tante, atau seperti apa? Waktu Tuhan menciptakan alam semesta aja Tuhan ada istirahatnya. Oke. Ya, coba kita ambil patokan dari situ. 6 hari Tuhan kerja, sehari Tuhan bilang ini hari Sabat dia istirahat nggak menciptakan. Nah, Tuhan mau ada keseimbangan. Saya nggak bilang belajar rajin, ambi untuk jadi juara itu salah. Enggak, tapi caranya kamu itu yang harus juga ngukur. Karena kan tubuh kita bait Roh Kudus. Kita juga bertanggung jawab loh atas kesehatan tubuh kita. Ya. Kalau kamu sakit, yang rugi apa sih? Duit kita rugi, mau dokter mahal lagi sekarang. Kedua, waktu yang lebih rugi lagi. Iya kan? Yang ketiga, ada orang-orang jadi mungkin mesti kemana jadi ngelayanin kamu karena kamu sakit. Kita jadi ya nyusahin orang lah gitu. Betul. Nah, makanya untuk menghindari sakit apa? Ya kamu mesti jaga makan, atur kebiasaan kamu itu sehingga bukan gak boleh belajar. Kalau lagi mau ujian mungkin beberapa waktu kita gila-gilaan nih gitu. Itu bolehlah momentum sebentar ya. Tapi kalau memang udah kebiasaan belajar tuh nggak kira-kira, coba deh, coba kita timbang aja. Ini logik aja, nggak usah pakai, maaf ya, bukan nggak usah pakai agama pun, logiknya aja. Tubuh kamu seberapa sih kuatnya belajar terus-terusan seperti itu? Tapi kalau misalnya saya nih mau ujian nih besok lusa gitu, ya saya hari ini agak lembur-lembur deh gitu, ya udah. Ya karena itu cuma sekali-sekali aja. Iya sekali-sekali untuk momen tertentu. Tapi sebenarnya ya kalau kamu mikir, dengan kamu lembur sampai jam 3 pagi, besoknya pas ujian kamu malah lebih teler loh. Betul. Iya kan? Betul. Jadi mendingan nggak belajar gitu. Iya. Ya karena enggak. Mending dilupain. Jadi nggak akan lupa. Nggak akan lupa jadinya. Kalau kita belajar, kita bisa lupa. Bisa lupa. Kalau kita nggak belajar, nggak ada yang lupa. Nggak ada yang lupa. Yang itu salah. Oke. Gitu. Termasuk dalam hal bekerja ya Tante? Ya bekerja dalam hal keuangan. Ya. Banyak orang, ya kita semua sih siapa yang nggak berdoa minta diberkati kan? Betul. Semua minta diberkati. Tapi apakah kita punya kapasitas untuk diberkati?
Oke. Kita harus tahu juga itu. Lah iya, apakah habit kita mendukung berkat yang Tuhan mau berikan? Kalau Tuhan mau titipkan uang yang sekian, tapi kebiasaan kita boros, kebiasaan kita masih suka judi dan sebagainya, ya Tuhan nggak mau titipin seperti itu. Oke, betul. Tuhan berani titipkan berkat luar biasa kepada Abraham. Karena terbukti pengabdian dia, ketulusan dia, kepercayaan dia kepada Elohim Yahweh itu, wah, dia udah nggak mikirin soal dirinya, dia mikirin pekerjaan Tuhan, dan ya dia belum kenal, belum punya Alkitab seperti kita nih, gitu. Tapi pengabdian dan ketaatan dia udah bisa terbukti gitu. Maka Tuhan akan dengan bebasnya berani memberkati. Sekarang kalau Tuhan berkati kamu lah dengan satu cara, entah gimana kamu dapatlah 1 triliun. Apa yang kamu kerjain? Bingung. Nggak mau jadi host saya lagi mungkin. Udah kemana-mana. Maaf tante sibuk. Jatuh kamu langsung penuh. Udah di luar negeri tante. Nah kan, makanya belum tentu kita siap. Kadang kita terlalu mengklaim janji Tuhan, klaim minta berkatnya. Ngukur yuk sekarang. Kamu siap nggak diberkati? Apa kebiasaan kamu? Jangan-jangan karena kebiasaan kita yang buruk itulah sehingga Tuhan menunda. Ya. Mungkin Tuhan nggak ada nih jatah Elvis nih yang 1 triliun tadi tuh gitu. Cuman kalau dikasih sekarang dia lupa deh. Udah dia nggak ada lagi di sini sekarang. Kita udah susah cari Elvis gitu. Nah tapi dengan ditunda, kamu udah dewasa, kamu matang, kamu udah all outnya udah murni. Itu apa sih artinya buat Tuhan 1 triliun gitu? Betul. Dia titipkan. Oke. Seperti itu. Jadi jangan klaim deh. Yuk kita periksa dulu. Ya, jadi jangan lupa PR-nya 2 ya. PR-nya 2. Pertama, list down kamu punya kebiasaan, habit kamu. Kalau kamu memang ya harus jujur ya ini ya. Menurut kamu kebiasaan ini membawa kebaikan nggak? Berdampak baik nggak buat hidup kekal kamu? Yang kedua, list down kamu punya teman. Ya, beranilah meninggalkan pertemanan yang tidak membawa kamu menjadi sempurna, yang menghambat kesempurnaan kamu. Betul. Gitu. Teman-teman yang mau hidup benar, hidup sempurna pun bukan berarti teman-teman yang nggak gaul ya tante ya. Oh iya dong, kita harus gaul. Kita Tuhan seperti itu. tempatkan kita di tengah-tengah manusia, tengah masyarakat. Di situ justru kita jadi berkat kan. Betul. Oke. Terima kasih tante atas sharingnya hari ini, sangat memberkati kita. Hari ini kita belajar 2 poin tadi yang paling penting banget mengenai habit. Yang pertama list down, kita harus tahu. Yang kedua pertemanan kita siapa. Ya. Siapa juga yang kita follow di Instagram ya tante ya. Oh iya. Itu mempengaruhi juga kehidupan kita. Oke, thank you Tante Esther. Mungkin ada terakhir ucapan sebelum Tante Esther menutup dalam doa. Oke, apa ya? Jangan takut untuk jadi beda. Jangan takut untuk jadi beda. Asalkan itu menyenangkan Tuhan. Oke, singkat dan padat dan jelas sekali. Thank you banget Tante Esther. Oke. Silakan tutup dalam. Oke, yuk teman-teman semua kita berdoa. Bapak terima kasih untuk sharing kami pada sore ini. Bapak, khususnya bagi anak-anak RYC, di mana mereka dalam pergumulan, dalam pergaulan, dalam kehidupan masa muda mereka, dihadapi begitu banyak tantangan, begitu banyak tawaran dari dunia ini. Bapak, kami mohon perlindungan khusus kepada anak-anak kami, anak-anak RYC ini, agar mereka bisa menyikapinya dengan benar. Mereka punya integritas, mereka punya kepekaan untuk mengerti rencana Tuhan dalam hidup mereka. Terima kasih Bapak. Kami mengucap syukur untuk program ini dan kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan pemeliharaan-Mu. Kami terima segala berkat-Mu dalam ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. 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 Teman-teman RYC, jangan lupa juga saksikan terus RYC On Air setiap hari Sabtu jam 4 sore di YouTube truth.id. Dan juga follow Instagram kita buat kalian update terus aktivitas kita, karena banyak program-program yang sering kita lakukan biasanya untuk YouTube juga. Kalian bisa tonton di YouTube, kalian boleh cek di truth.id. Dan juga jangan lupa setiap hari ada 2 pagi, jam 5 pagi. Kemudian ada Warrior Project juga, jangan sampai ketinggalan. Oke? Warrior Conference? Warrior Conference juga ada. Daftar ya? Itu perlu daftar? Perlu didaftarin. Okay. Nanti kalian bisa cek di Instagram kita.
Oke, thank you teman-teman, thank you Tante Esther atas Sama-sama. waktunya, atas kesempatannya. Sampai ketemu di lain kesempatan. See you and God bless. Bye-bye.